Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selin Martina Helen Mononege dengan NIM 2314201095. Saya dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, mahasiswa Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Pada saat ini, saya akan menjelaskan tentang penyakit jantung koroner, karena di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan dosen pengampu Encik Jumliati Lambayang SPD MPD. Apa itu jantung koroner? Penyakit jantung koroner adalah jenis penyakit jantung ketika arteri jantung tidak dapat mengalir cukup darah yang kaya oksigen ke jantung. Kondisi ini mempengaruhi arteri koroner yang lebih besar daripada permukaan jantung. Masalah gangguan jantung ini dapat menimbulkan sejumlah keluhan, mulai dari nyeri dada, sesak nafas, dan segala serangan jantung lainnya. Penyakit ini menjadi salah satu hal yang paling serius yang pernah kita harus waspadai. Karena tanpa penanganan yang tepat, penyakit ini dapat menyebabkan gagal jantung. Penyebab penyakit jantung koroner yang pertama, tekanan darah tinggi, kedua, kolesterol tinggi, diabetes, kegemukan, kebiasaan merokok, dan peradangan pada pembuluh darah. Faktor resiko yang dapat mempengaruhi penyakit jantung koroner yaitu yang pertama, usia lanjut, riwayat keluarga, kebiasaan merokok, memiliki hipertensi, dan trauma mental. Gejala penyakit jantung koroner. Gejala yang timbul oleh penyakit jantung koroner meliputi nyeri dada atau ketidaknyamanan pada dada yang menjalar ke leher, rahang, bahu, dan tangan sisi kiri, punggung, perut sisi kiri yang sering dianggap sakit mah, keringat dingin, mual muntah, atau mungkin lelah. Irama denyut jantung yang tidak stabil bahkan bisa menyebabkan henti jantung. Diagnosis dalam penyakit jantung koroner. Untuk mendiagnosis penyakit arteri koroner, dokter akan melakukan wawancara medis dengan riwayat kesehatan dan gejala yang timbul pada pasien tersebut. Dan tes darah biasanya juga akan dokter lakukan untuk memeriksa kesehatan secara keseluruhan. Selain itu, dokter juga akan melakukan tes penunjang seperti elektrokardiogram atau yang biasa kita dengar EKG. Tes ini bekerja dengan mengukur aktivitas listrik. Tujuannya untuk menunjukkan seberapa cepat atau lambat jantung yang berdetak. Yang kedua ada ekokardiogram. Tes ini menggunakan gelombang suara untuk membuat gambar jantung yang berdetak. Ekokardiogram dapat menunjukkan bagaimana darah bergerak melalui jantung dan katup jantung. Yang ketiga, tes stres latihan. Jika tanda dan gejala paling sering muncul selama berolahraga, dokter juga mungkin meminta pengidap penyakit jantung koroner untuk berjalan pada treadmill atau mengendarai sepeda selama masa ekokardiogram. Yang keempat, ada CT scan. CT scan jantung dapat mendeteksi endapan kalsium yang dapat mempersempit arteri dan penyumbatan dalam arteri jantung. Yang kelima, kateterisasi jantung. Selama kateterisasi jantung, dokter akan memasukkan tabung fleksibel atau kateter ke dalam pembuluh darah, biasanya pada pergelangan tangan atau selangkangan. Pengobatan penyakit jantung koroner, ada beberapa rekomendasi dari dokter untuk mengatasi penyakit jantung koroner meliputi obat-obatan penurunan kolesterol, karena pengguna obat ini mengatasi penyakit jantung, membantu mengurangi kadar kolesterol darah sehingga mengurangi jumlah lemak yang menempel pada pembuluh darah. Ada juga obat aspirin, obat beta blockers, atau operasi pemasangan stent untuk memperlebar arteri koroner yang menyempit ataupun bedah koroner seperti operasi bypass. Pencegahan penyakit jantung koroner. Yang pertama,
pola makan sehat, karena sebaiknya kita sebagai manusia yang ingin hidup sehat, sebaiknya kita makan dan kita mengelola makanan dengan tidak cara digoreng, karena itu akan mengakibatkan fatal untuk jantung kita. Sebaiknya kita juga mengkonsumsi minyak zaitun, karena minyak zaitun itu rendah lemak. Yang kedua itu berhenti merokok. Siapapun tahu bahwa rokok berdampak negatif untuk kesehatan jantung. Karena itu hentikan kebiasaan merokok agar jantung tetap sehat. Yang ketiga, hindari stres. Saat stres, otak memerintah tubuh untuk mengeluarkan hormon kortikol untuk mengatasi. Namun, jika hormon ini tubuh produksi berlebihan, dapat menyebabkan pembuluh darah menjadi kaku. Yang keempat, hindari kemungkinan hipertensi. Tekanan darah tinggi juga dapat menjadi penyebab penyakit jantung, karena tekanan darah yang berlebihan dapat melukai dinding arteri dan memungkinkan kolesterol memasuki arteri. Yang kelima, pertahankan berat badan. Obesitas atau kelebihan berat badan dapat meningkatkan risiko terkena tekanan darah tinggi dan penyakit gula. Yang keenam, olahraga secara teratur. Lakukan olahraga kardio seperti jogging, berjalan kaki, berenang, ataupun bersepeda. Jenis olahraga tersebut dapat menguatkan kerja otot jantung dan melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh. Yang ketujuh, konsumsi antioksidan. Radikal bebas yang berasal dari polusi udara, asap rokok, dan asap kendaraan bermotor dapat menyebabkan endapan pada pembuluh darah yang mengakibatkan penyumbatan. Dan yang terakhir, kesehatan jantung adalah harta yang tak ternilai. Ayo jaga kesehatan jantung kita bersama, karena jantung yang sehat adalah kunci untuk hidup yang panjang dan bahagia. Itulah video dari saya tentang penyakit jantung koroner. Sekiranya ada kata-kata yang salah dan penyebutan yang salah, saya memohon maaf. Terima kasih dan salam sehat.